Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mira Kartika dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 3A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video mata kuliah Ushul Fiqih yang dibimbing oleh Ibu Dr. Iim Fahimah LCMA. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai definisi ushul fiqih. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan perkembangan ushul fiqih. Yang ketiga, saya akan menjelaskan materi tentang hukum yang disepakati oleh Al-Quran. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan materi tentang as-sunnah. Dan yang kelima, yang terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang ijma dan qiyas. Silahkan menyaksikan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ushul fiqih. Jadi, ushul fiqih adalah sebuah ilmu dalam hukum Islam yang dimana ilmu tersebut mempelajari tentang metodologi dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh para ulama atau mujtahid untuk mengambil sebuah keputusan dalam sumber hukum Islam, atau dapat diartikan adalah cara atau metode untuk menentukan sebuah hukum atau penafsiran yang mana akan menghasilkan sebuah hukum yang akan dijadikan hukum di dalam Islam. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang kedua tentang perkembangan ushul fiqih. Jadi, perkembangan ushul fiqih melalui 4 tahap. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW. Jadi, pada masa Rasulullah SAW, setiap orang yang memiliki masalah mengenai hukum akan langsung berkonsultasi kepada Rasulullah SAW tanpa ada penghalang. Yang kedua adalah pada masa sahabat-sahabat Nabi. Jadi, ketika masa sahabat Nabi, ketika ada penyelesaian hukum, maka menggunakan 3 cara. Yang pertama, sumber Al-Quran, yang kedua, sumber sunnah, dan yang ketiga adalah ar-ra'yu atau pemikiran. Kemudian yang ketiga adalah pada masa tabi'in. Ketika pada masa tabi'in, mereka cara menyelesaikan sebuah masalah hukum adalah menggunakan metode istinbat. Kemudian yang keempat pada masa para ulama mujtahid. Nah, selanjutnya adalah pada masa ulama atau imam mujtahidin. Nah, di sini Imam Syafi'i mulai membukukan buku karangannya tentang ilmu ushul fiqih, dan pada masa inilah ilmu ushul fiqih berkembang dengan sangat pesat. Halo teman-teman, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu tentang sumber hukum yang disepakati atau Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Di dalam Al-Quran terdapat sekali sumber-sumber ajaran Islam. Salah satunya adalah sebagai al-huda atau petunjuk. Isi kandungannya pun banyak mempelajari tentang akhlak, kemudian tentang janji, ada juga mempelajari tentang peristiwa-peristiwa penting yang mana dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pokok hukum dalam Islam. Oke teman-teman, kita masuk materi yang keempat, yaitu tentang as-sunnah. Jadi, as-sunnah adalah segala bentuk perbuatan, tindakan, dan tingkah laku dari baginda Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai sumber pokok ajaran dalam Islam. Jadi, as-sunnah di sini dapat dijadikan sebagai suri tauladan ataupun pokok-pokok sumber hukum Islam karena bersangkutan langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, kita masuk materi yang kelima, yaitu materi yang terakhir tentang ijma dan qiyas. Jadi, ijma sendiri adalah keputusan para ulama atau mujtahidin setelah tiadanya Rasulullah SAW. Jadi mereka akan memutuskan suatu perkara mengenai syarak setelah tiadanya Rasulullah yang akan dijadikan sebagai sumber hukum ajaran dalam Islam. Nah, kalau untuk qiyas adalah penggunaan akal pikiran atau ra'yu oleh para ulama mujtahidin untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan syarak yang ketetapannya belum ditetapkan secara jelas pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga para ulama menggunakan ar-ra'yu untuk menetapkan sumber hukum tersebut. Oke teman-teman, jadi itulah tadi 5 pembahasan mengenai materi ushul fiqih yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Iim Fahimah LCMA. Semoga kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.